Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Keempat orang tersangka ditahan usai penetapan. 1 dari 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim. Keempat tersangka ini telah bersekongkol dan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pengadaan laptop berbasis Chromebook. Penunjukan ini dilakukan sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai menteri. Pengadaan bernilai 9,3 triliun rupiah dilakukan untuk membeli laptop hingga 1,2 juta unit. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran keseluruhan 9,3 triliun. Sehingga merugikan keuangan negara, serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chromebook S banyak kelemahan untuk daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim keluar dari gedung Jampitsus Kejagung setelah kurang lebih menjalani pemeriksaan selama 9 jam sejak pukul 9 pada Selasa pagi. Pemeriksaan ini adalah kali kedua Nadiem mendatangi Kejagung setelah sebelumnya pada 23 Juni juga sempat diperiksa. Tidak banyak memberikan keterangan, Nadiem hanya keluar dan mengucapkan terima kasih kepada Kejagung dan bilang kalau akan kembali ke keluarga. Nadiem diperiksa atas kasus pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2019 sampai 2022 yang diduga merugikan negara 9,9 triliun rupiah. 3 staf sus Nadiem pun juga turut terseret dalam kasus ini. Baru saja selesai panggilan kedua saya. Udah, yuk. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar bilang pemeriksaan Nadiem Makarim untuk menggali informasi soal pengadaan Chromebook tersebut mulai dari perencanaan hingga pengawasannya. Selain Nadiem, penyidik juga memeriksa saksi-saksi lain untuk pendalaman. Selain pendalaman terhadap berbagai informasi, juga barangkali konfirmasi ya. Nah, antara lain terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan dalam konteks bagaimana pengadaan Chromebook ini ya, baik dari sisi perencanaannya, pelaksanaan hingga kondisi saat ini, dan termasuk barangkali secara substansi penyidik yang memahami ya. Karena ini baru berlangsung beberapa waktu, saya kira rekan-rekan media juga harus bersabar. Ya. Ada pihak-pihak yang lain juga yang turut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Tapi siapa-siapanya tentu nanti akan kita konfirmasi dulu kepada penyidik ya. Merespon penggeledahan yang dilakukan Kejagung terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Direktur Public Affairs and Communication PT Gotoh, Ade Mulya bilang, Nadiem Makarim sudah tidak lagi jadi bagian PT Gotoh. Ade menegaskan selama Nadiem menjabat Menteri, PT Gotoh tak pernah terlibat hingga berhubungan dengan Kemendikbudristek, terutama pada kasus yang saat ini ditangani Kejagung. Sebelumnya, kata Kapus Penkum Kejagung, penggeledahan di kantor Gotoh dilakukan untuk mencari informasi yang signifikan soal bukti dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang saat itu dipimpin Nadiem Makarim. Kami informasikan pula bahwa saudara
Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki.